yaitu apa? Bisa dibacakan? Mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Sebelum kita mulai pembelajaran cerita inspiratif itu seperti apa, nah sekarang coba kalian nih tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar dan hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan kebijaksanaan. Nah sekarang Sindah minta kalian semua pejamkan mata sejenak, ya, dipejamkan matanya, dipejamkan, ya, mulai fokus. Dengarkan apapun yang ada di sekitar kalian, dengarkan. Coba kalian dengarkan. Ya, dengarkan, mungkin ada suara-suara apa gitu ya. Dengarkan. Oke, ya, ya. Sekarang setelah kalian mendiamkan diri, mendiamkan pikiran kita ya untuk bisa mendengarkan yang ada di sekeliling kita, kira-kira apa yang dirasakan oleh kalian? Ada yang bisa berpendapat? Kira-kira apa yang kalian rasakan setelah kalian tadi berdiam sebentar? Itu kan pasti ketika kita diam, mulut kita diam, ya kan? Kita nggak bersuara, telinga kita yang bekerja. Nah, kira-kira itu mendengarkan apa? Ayo, siapa yang bisa? Yang mau berpendapat siapa? Ya. Lebih tenang, ya lebih tenang, relax. Oke. Lebih tenang, Lebih relax, ya. lebih apa ya? Rasanya lebih damai. Lebih damai. Kira-kira ternyata di sekeliling kita itu ada sesuatu gitu ya. Yang kadang mungkin selama ini kita lupakan. Kadang kita itu merasa aku ini bicara terus gitu ya, tanpa kita mau mendengarkan. Ternyata di sekeliling kita itu ada suara-suara yang memang butuh untuk kita dengarkan. Ya seperti itu. Video teks cerita inspiratif. Sejak kecil, saya selalu tahu apa yang saya inginkan, selalu tahu apa yang ingin saya raih. Dengan kerja keras, dengan tangan saya sendiri. Bapak Jati. Sampai pada suatu hari, saya ingatkan sesuatu yang mengubah hidup saya. Jadi, apa pernah kamu melihat tangan dan ibu kamu? Ibu saya tinggal sama Pak. Akhirnya saya melihat Pak. Jadi, saya nggak pernah perhatikan tangan ibu saya. Saya tangan dan ibu saya. Dan indah, Masya Allah. Luar biasa sekali. Jadi kata Rehana, apa Rehana anak Budi? Iya. Oh anak Budi ya. Jadi lama tidak bertemu dengan ibu. Jadi ketika melihat tayangan itu semakin tahu bagaimana pengorbanan ibu. Gitu ya. Apa namanya? Tidak pernah kenal lelah gitu. Jadi kadang meskipun lelah, bilangnya tidak lelah kalau di hadapan anak-anaknya seperti itu. Ada yang lain lagi? Selain Rehana tadi luar biasa. Ada yang lain lagi coba? Apa yang kalian rasakan? Luar biasa sekali. Sekarang kira-kira kalian sudah tahu kira-kira cerita inspiratif itu apa? Ya, cerita yang memberikan inspirasi ya, berupa kebaikan gitu ya pada kita. Udah pada paham? Paham ya? Oke, sekarang kita bentuk kelompok. Kita bentuk kelompok. Sesuai dengan gaya belajarnya ya. Tadi kan sudah disebutkan ada yang suka nanti mempresentasikannya, ada yang suka dengan video, ada yang suka tadi menulis, ada yang suka mendengarkan. Nah tadi kan kita tadi belajarnya itu kan tentang tayang video ya. Terus kemudian ini ya untuk membacanya. Nah ini sesuai dengan kelompok tadi 4-4 ya. Silakan. Berarti 14 sesuai dengan tadi gaya belajar itu tadi. Ya, di sini juga bisa. Enggak, satu kelompok dua. Kelompok dua. Kelompok dua. Silakan bergabung sama kelompok ini. Terserah.
Oh, jadi dia kasih dokternya kan. Dia kayak gratisin gitu. gratisin. Orang juga sama dia. Dia nggak yang kalau misalnya Yang asal kesannya berarti kalau kita kan nggak bisa gitu. dia sikap yang bersikap baik kepada semua orang dan Situasi dengan bekerja kepada itu coba sekarang kelompok 1 bisa presentasi ke depan. Nanti kelompok yang menanggapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 1 akan mempresentasikan Hasil diskusi kami mengenai teks kita, catatan penyelesaian dan kisah penebang kayu. Tidak ada. Bagus presentasinya kawan. Semangat. Semangat apa nih? Semangatnya mati. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat itu kita nanti akan kalah dengan itu tadi trik gitu ya, dengan strategi gitu ya. Jadi kita perlu menggunakan strategi untuk bisa meraih kesuksesan. Sama seperti kalian merasa oh, aku pintar belajar terus, padahal kadang tubuh kita itu juga perlu beristirahat gitu kan. Jadi kita perlu kalian perlu, kalau sekarang kan lagi ngetrennya kan ada apa istilah apa? Healing. Apalagi kalian yang body itu bisa mungkin nanti di lantai 4 itu lihat lompat loh gitu ya, lihat sekelilingnya kayak gitu, itu bisa healing. Atau mungkin perlu kalian mungkin menonton apa di tayangan video itu untuk healing, atau mungkin bercengkrama dengan teman-temannya itu juga healing. Ini healing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menyampaikan refleksi saya terhadap proses pembelajaran yang telah saya lakukan pada hari ini di kelas 9G terkait pembelajaran berdiferensiasi yang dipadukan dengan pembelajaran sosial emosional. Pada kali ini saya menggunakan materi teks cerita inspiratif dengan kompetensi dasar mengidentifikasi dan menyimpulkan isi ungkapan perasaan empati dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Sebelum menyusun proses pembelajaran kali ini, timbul rasa keraguan dan khawatir dalam benak saya. Saya khawatir dan ragu-ragu apakah pembelajaran kali ini bisa lebih baik dari pembelajaran sebelumnya yang telah saya lakukan.
ataukah pembelajaran kali ini bisa mengakomodasi semua kebutuhan belajar murid yang saya inginkan. Tetapi di samping rasa khawatir dan ragu-ragu, saya juga cukup tertantang untuk segera melakukan proses pembelajaran kali ini. Ketika mengikuti proses pembelajaran berdiferensiasi yang saya padukan dengan pembelajaran sosial emosional, murid-murid saya tampak senang. Saya lihat murid-murid bahagia dan antusias mereka. Mereka sangat senang karena merasa semua kebutuhan belajar mereka terakomodasi dalam pembelajaran kali ini. Sebelum melakukan pembelajaran, terlebih dahulu saya memetakan kebutuhan belajar murid-murid saya yang meliputi kesiapan belajar, minat belajar mereka, dan profil belajar mereka. Hal ini sangat penting saya lakukan untuk bisa menyediakan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid-murid saya. Dalam pembelajaran kali ini, saya menggunakan video, gambar, dan artikel untuk memenuhi kebutuhan belajar murid-murid saya dan sesuai dengan profil belajar mereka. Mereka begitu antusias mengamati video, membaca artikel, ataupun mengamati gambar yang saya sajikan. Kegiatan dilanjutkan dengan identifikasi, dengan berkelompok sesuai dengan profil belajar mereka. Ketika saya amati, murid-murid saya cukup senang dan bahagia karena mereka bisa bekerja sama dengan anggota kelompok yang mempunyai profil belajar dan minat yang sama dengan mereka. Mereka lebih mudah menyampaikan ide dan gagasan karena mempunyai kesamaan dalam belajar. Dalam kali ini saya juga menggunakan teknik stop. Teknik stop ini sangat penting untuk memfokuskan pikiran murid-murid untuk lebih fokus dan nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini saya lakukan di awal pembelajaran. Saya meminta murid-murid saya untuk menghentikan segala aktivitas mereka. Mereka menutup rapat-rapat mereka melakukan hening cipta, membuka selebar-lebarnya telinga mereka untuk mendengarkan suara-suara yang ada di sekitar mereka. Setelah itu, saya minta mereka untuk mengekspresikan apa yang mereka rasakan setelah mengikuti kegiatan stop ini. Saya melihat aksi nyata yang saya lakukan hari ini sangat berbeda sekali dengan pembelajaran yang sebelumnya saya lakukan. Saya melihat pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang saya terapkan pada pembelajaran kali ini sangat bermakna bagi saya pribadi maupun murid-murid saya. Proses pembelajaran berlangsung begitu menyenangkan. Biasanya dulu sebelum menerapkan pembelajaran ini, saya hanya berfokus pada hasil apa yang akan dicapai oleh murid-murid saya tanpa memperhatikan proses bagaimana pembelajaran itu berlangsung. Tetapi dengan proses pembelajaran berdiferensiasi yang dipadukan dengan sosial emosional ini, saya bisa melihat proses pembelajaran berlangsung begitu menyenangkan, sehingga hasil yang dicapai pun lebih bagus dari pembelajaran sebelumnya. Emosional murid-murid saya, sosialnya mereka itu juga lebih terbentuk dengan adanya pembelajaran kali ini. Untuk rencana ke depan, saya akan memperbaiki rencana pembelajaran saya terkait proses pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Saya akan lebih menggunakan ketiga diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Sehingga nantinya akan semakin mengakomodasi kebutuhan belajar murid-murid saya. Saya sangat berharap pembelajaran saya selanjutnya lebih bermakna bagi murid saya dan lebih berpusat pada murid saya, sehingga profil pembelajar Pancasila
profil pelajar Pancasila yang ingin kita capai bisa segera tercapai dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi yang dipadukan dengan pembelajaran sosial emosional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.